kalau sementara kan sebenarnya ini kalau nanti kan kita tahu 4 meter. Jadi level dari kalau itu Sekarang bagus tinggi ya. Tinggi itu jangan terlalu. bisa nih, awalnya kan dari sini siap-siap jelas sampai jam 1. Iya. Kemarin kita putar berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memenuhi undangan kami, dan potensi kemacetan di rest area itu cukup besar. Nah, untuk itu perlu antisipasi. Nah, beberapa di bulan Februari ya, TMJ ini Pak yang wakil TMJ itu sebenarnya sudah diingatkan kepada kita semua calon rest area yang sudah mendapatkan persetujuan prinsip gitu. Nah, ini 2 rest area yang salah satunya di tempat ini di kilometer 44. Nah, maka kemudian karena dimungkinkan, maka hari ini kita rapat bareng untuk kerjanya paralel. Pertama dari teknis nanti dipimpin Bina Marga untuk menyelesaikan ini layak didarati oleh kendaraan pemudik. Setelah dihitung semuanya, kemudian lahan parkir di dalam kawasan ini, dan kemudian tentu ada fasilitas pada saat mereka di rest area itu, tidak hanya parkir tentu saja. Yang paling utama dan dituju dan diangan-angan pasti adalah toilet gitu. Nah, fasilitas toilet ini juga akan dibangun dalam waktu singkat untuk membangun toilet yang memungkinkan mereka selama dijerat. Yang kedua, setelah toilet mereka butuh kopi, butuh camilan, butuh makan. Oh ya, dan yang toilet tadi termasuk musola ya. Jadi rangkaiannya toilet ditambah dengan musola. Itu juga akan kita bangun fungsional, jadi tidak harus megah, tidak harus baik, pokoknya simsalabim gitu ya. Nah, itu harus jadi fasilitas itu. Nah, kedua, mereka butuh tempat minum, butuh camilan dan seterusnya. Nah, ini kehadiran kawan-kawan saya dari Perindak dan UMKM untuk memfasilitasi itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah itu kawan-kawan ini juga butuh fasilitas informasi. Maka nanti kami harapkan kawan-kawan perhubungan juga operasional poskonya, termasuk nanti Pak perekonomian ya, untuk nanti diproyeksikan di sini juga ada posko yang melayani informasi arus, informasi berbagai hal yang dibutuhkan dalam perjalanan, termasuk layanan posko kesehatan Pak. Jadi di sini juga diperlukan ada. Nah, kemudian tentu berikutnya orang di rest area juga mengharapkan bisa mengisi BBM. Nah, maka kami harapkan dari Pertamina yang kita undang hadir untuk bisa memberikan fasilitas penjualan BBM sementara, mungkin dengan model Pertasop gitu ya. Nah, ini kami harapkan nanti Pak Karo Isda untuk mengkoordinasikan Pertamina agar Pertamina hadir ya. Pertamina ada yang hadir ya. Ya, nanti kami mohon bantuan untuk penjualan BBM dengan Pertasop gitu. Terbatas rest areanya. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu untuk
kawan-kawan pemudik ataupun arus balik nanti bisa istirahat. Nah, karena batas waktunya sangat pendek, maka hari ini coba dibangun barang-barang tadi, kelengkapan-kelengkapan tadi, masing-masing bisa mengungkap apa kesanggupannya dan bagaimana kemudian kendala yang dihadapi dan harus kita breakthrough di kesempatan ini. Dan nanti dalam pengaturan lalu lintas Pak dari unsur lantas Polda untuk bisa dijadikan tempat untuk mengatur ritme lalu lintas di sini. Artinya termasuk bagian yang kita proyeksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak As dan juga teman-teman semuanya akan disebutkan satu persatu sesuai dengan arahan Pak Sekda juga. Kita dan kemarin juga sudah dengan TMJ. Langsung saja bahwa ada 3 titik yang kita akan selesaikan. Ya, satu adalah jalan masuk yang ada di belakang kita, yang satu juga jalan keluar di sana, dan juga perataan untuk lokasi ini. Sekitar kemarin dihitung ada sekitar 6.000 meter persegi kurang lebih. Tapi mudah-mudahan nanti itu nanti untuk tenan-tenan yang ada di sana. Target kami kalau kita lihat sebenarnya ini kerjaan gampang, mudah-mudahan tidak hujan juga. Tadi nanti teman-teman juga sudah siap semuanya. Kita akan lakukan mulai hari ini sebenarnya. Nanti sudah mobilisasi alat sudah kita siapkan. Rencana kepras ini yang di belakang kita masuk ke jalan masuk. Nanti untuk yang keluar sana nanti adalah untuk jalan keluar nanti tidak begitu sulit sih sana. Yang paling sulit adalah jalan masuk karena ada sekitar ketinggian 2 meter yang sekitar 20 meter jadi di sana. Jadi secara teknis bahwa jalan masuk nanti kita buat 20 meter. Kalau nanti ada perubahan, nanti kita lihat alinemen vertikal dan horizontalnya. Dan jalan keluar juga sama. Optimis ya, optimis bahwa ini kita ojo seminggu, 10 hari nanti evaluasinya 3 hari. Seminggu atau mungkin malah 5 hari gitu. Karena cuma pindah ke sana kok. Jangan berhenti gitu. Nah, nanti misalnya, sudah di sini susah. Soalnya mikir sih. Kita siapkan dulu, kita bisanya kayak apa gitu ya. Nggak mungkin akan kelaparan di sinilah gitu. Yang penting tenaganya ada. Dan kalau butuh alat-alat dan lain-lain nanti kita siapkan dan juga nanti mohon bantuan. Kalau sirtu kami kemarin juga sudah mikir-mikir dari Boyolali ada sih dan juga siap. Ya itu mau siap juga. Kalau nanti saya mohon izin Pak Jar kalau ada yang mau masukin ke sini juga kita juga siap menerima gitu aja. Karena ini banyak juga karena kalau kita biarkan seperti ini nggak mungkin harus keras gitu. Kalau keras kan bisa untuk dipakai, kalau enggak keras nggak bisa dipakai katanya gitu. Hitungannya waktu, nah seminggu jadi, berarti seminggu itu bagi yang penyiapan tenan untuk menyiapkan di off ini dulu ya, jadi ya gitu. Terus kemudian yang kedua tentang pembiayaan Planung, semua nanti dianggarkan secara fungsional di penjenan bila itu ada. Nanti hal-hal yang sifatnya lain di backup dari TJAB ya, CTAB, angel bener. Pokoknya pembangunan fisik ini semua nanti TJAB ya, CTAB, wis angel tenan wis. Nah kemudian berikutnya saya mau nanti TNJ bisa menjelaskan aspek teknisnya dan memungkinkan tadi yang dikhawatirkan dengan perizinan-perizinan. Dan sekalian saya harus dipanggil karena mungkin silakan TNJT untuk teknis ini perizinan dan semua pergerakan ini memungkinkan dioperasionalkan dengan baik. Kami silakan dan saya sekaligus mau dipindah ke sini Pak Dadang boleh untuk memimpin mewakili saya. Pokoknya jalan di semuanya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah ini gerak cepat dari hari kemarin ya Pak. Jadi
memang pekerjaan yang boleh dikatakan semi impossible. Karena gini Pak, dari hasil perkembangan kemarin saya udah laporan ke Pak Dirut TMJ. Kebetulan Pak Dirut TMJ langsung melakukan koordinasi dengan Direksi Jasa Marga dan Dirjen Bina Marga beserta BPJT. Nah, untuk sementara sebelum kita nanti berbicara masalah teknis dan administrasi, itu kemarin disampaikan dari Dirjen Bina Marga terkait dengan kesanggupan untuk pelaksanaan rest area 44B ini untuk dijadikan fungsional. Artinya kalau bicara masalah fungsional, standar pelayanan minimalnya itu memang harus dijaga. Ini yang agak berat gitu kan. Karena kemarin saya koordinasi dengan BPJT terkait dengan fungsional yang kita itu belum ada konstruksi sama sekali, itu seperti apa standarnya. Nah, itu belum ada. Sehingga paling tidak secara SPM untuk kegiatan yang ada di dalam rest area itu harus standarnya sesuai dengan rest area yang sudah existing, seperti itu Pak. Tanggal 17 itu sudah operasional, 17 sampai dengan tanggal 1 Mei itu. Tadi disampaikan Pak Arum, pekerjaan ini kan kalau saya startnya dari hari ini tanggal 6 itu sudah saya spare sekitar 11 hari, tapi dari Pak Dinas tadi kan malah dipersingkat kalau tidak supaya 5 hari lah evaluasinya, ada sisanya itu adalah evaluasi gitu. Ini alhamdulillah sekali, tapi paling tidak ancar-ancar waktu pelaksanaan fungsionalnya, operasionalnya itu di tanggal 17. Kenapa? Karena untuk peak season kemarin itu informasinya tanggal 19 ya, yang dari kepolisian sekitar tanggal-tanggal itulah. Karena kemarin itu kan cuti bersamanya kan diajukan, bukan mundur tapi diajukan, sehingga ada kemungkinan ada perubahan waktu lah di situ untuk arus mudik. Tujuannya ini adalah untuk memecah konsentrasi kepadatan yang ada di rest area 456 A dan B. Kebetulan untuk rest area yang favorit itu kan yang di 456B ya, karena untuk segala fasilitasnya adanya di situ. Itu harus tetap ada Pak untuk jalur informasinya. Nah, cuman untuk informasinya nanti saya tak koordinasi juga dengan pihak operasional. Kebetulan kami Kanit 1 SatPJR Bu, Bapak Ibu, kami ruas wilayah kami ada di ruas tol di TMJ maupun di Semarang ABC Pak. Jadi yang pertama tentunya kami baru tahu kemarin siang ada surat undangan bahwa akan dilaksanakannya adanya rest area 444 Bandung secara fungsional Pak. Karena mengingat paparan dari kepolisian semuanya sudah fix di rest area sepanjang Trans Jateng itu dari ujung Brebes sampai ujung Ngawi terdapat 22 rest area baik tipe A, B maupun C Pak. Jadi ini kami juga perlu menyampaikan ke pimpinan lebih intens karena ini juga sangat diperlukan tentunya tentang penempatan pos pengamanan maupun pengaturan lain. Di sisi lain sangat membantu sekali dengan adanya rest area 444B ini, tapi di sisi lain juga akan menambah trouble spot baru Pak. Jadi kita akan menambah titik kemacetan di titik yang baru, tapi insya Allah dengan pengaturan rambu-rambu yang nanti yang akan digelar dengan jelas supaya pengguna jalan cek lebih mudah, mungkin nanti bisa untuk cek untuk solusi ke rest area berikutnya. Mohon izin kami ANEF dari Operasi Ketupat Candi tahun 2002 kemarin memang di wilayah TMJ ini khususnya di jalur arus balik Pak, di di rest area 456B itu adalah rest area sasaran. Jadi sasaran dari Surabaya Pak. Dari Surabaya ada SPBU tipe A itu hanya di 519. Kemudian beranjak ke 487 hanya ada SPBU modular. Mereka akan menyasar ke 456. Yang tahun kemarin khususnya arus mudik di 456 itu potensi kemacetan terbesar Pak. Jadi orang Ya, silakan Pak. Karena kita minta bantuan atau Pak Agung, Anda coba deskripsikan dulu aja lokasi di sini setelah kita ke BPD, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Rapat. Rest area kami ini adalah di kilometer tadi ada 444 Pak. Ini 445 Pak. 445 Bandung. Lalu karena dulu 444 itu waktu kilometernya itu belum ditetapkan di tol. Kita melakukan perizinan pertama kali itu kilometernya belum ditetapkan. Tapi sekarang kalau sistem 444 itu sudah di sana. Jadi di sini itu 445. Ini 444B atau 445? 445B Pak. 445B. Kemudian di jalur Bandung, dan memang kami kemarin sudah membuat sedikit layout kecil gitu, kurang lebih luasan yang di sini Bapak, itu 6.000 meter persegi. Nanti kami akan susun berdasarkan tadi masukan dari Bapak tadi dari DMC. Intinya kami harus menyiapkan kurang lebih ada tadi dengan Bu Ima 15 tenan untuk UMKM, kemudian 2 posko baik tadi kepolisian dan untuk kesehatan. Kemudian kami sendiri juga akan menyiapkan 1 posko untuk pelaksana lapangan yang akan kami siapkan penjagaan secara 24 jam. Kami bergantian, nanti ada 3 shift yang teman-teman juga yang di sini. Dalam masa proses pembangunan Bapak, kami menyiapkan 5 tenaga yang tetap di sini. Jadi nanti tenaga tenda tidak kami bongkar lah untuk posko sementara. Porsi ini dihilangkan. Nah, selama proses itu nanti memang kami akan lakukan nanti optimalisasi biaya. Kira-kira dengan Bu Ema nanti kira-kira apakah cukup dengan tenda kerucut itu Ibu untuk UMKM-nya, atau perlu yang lebih agak lebih semi permanen lagi, karena ini juga menyangkut waktu dan biaya kita juga. Karena dan sebagainya nanti belakangnya kita tutup gitu, nanti masing-masing ada. Ini kan di sini diuntungkan juga hawanya cukup sejuk kan gitu kan. 1 Mei kira-kira 15 hari kerja kami siapkan untuk toilet portable kurang lebih 30. Support dari BPD ada bantuan dari yang mobil toilet portable itu Pak. Tapi yang kami kemarin coba kontak vendor, insya Allah ada kesiapan 20 sampai 30 toilet portable untuk 15 hari kerja ke depan. Kemudian juga akan kami siapkan di samping tadi layout yang disusun oleh Bapak Anung dari PU Bina Marga, kemudian beberapa di samping tenan UMKM, posko, 2 posko untuk kesehatan dan kepolisian, keamanan, kami juga sendiri yang pengelola, kemudian juga dari untuk tenan-tenan kami juga akan menyiapkan musola, nanti kita hitung luasannya yang paling memungkinkan, paling nggak bisa menampung sampai 100 sampai 150 orang. Kami koordinasikan lagi ya Pak Dwi dari DMC, kebutuhannya dari mulai pengarahan yang ada di sini maupun sebelum masuk dan keluar. Di samping tentu saja kami mohon bantuan PLN, ini kami di samping akan kami siapkan genset, tentu saja kami minta percepatan untuk bisa disambungkan PLN di sini. Memang jalan terdekat itu tadi kita survei yang rumah terakhir itu Pak. Dan nanti saya matur yang begitu pintu masuk itu kita tutup. Hanya bisa kendaraan kecil lah. Kalau kendaraan besar tidak bisa keluar masuk di sana. Jadi kalau kita pun awalnya sudah beroperasi, berarti kita nggak bisa kendaraan yang dari luar masuk ke sini. Keluar tol maksudnya. Jadi yang keluar masuk tol itu dipastikan bahwa ini memang keluar masuk dari tol, bukan dari keluar masuk. Karena nanti repot yang disampaikan oleh kepolisian tadi bahwa nanti ditakutkan tappingnya bermasalah di pintu keluar masuk tol. 30 toilet portable. Monggo dari UPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kami Master mewakili Bapak Kalahar maupun Bapak Kepala Bidang. Dari kami sudah kemarin koordinasi dari WPD menyiapkan 1 mobil tangki air. Oke. Yang tadi dikersake Pak Anung itu mungkin saat penataan kita sudah mungkin hadir di sini untuk mandi dan lain sebagainya. Dan 1 mobil toilet. Mulai kapan Pak? Ya tadi mau dikerjakan kapan itu nanti tinggal Besok pagi ya? Ya, mobil tangkinya sama mobil toilet sudah kita kirimkan ke sini. Ya, oke. Monggo nanti kami diberitahu mulai pekerjaan kapan sehingga mobil tangki dan mobil toiletnya bisa langsung kami kirim ke sini. Besok pagi standby aja Pak, karena siap. sudah material 3 hari masuk. Siap. Cuma Sabtu Minggu. Siap. Ya, untuk mensupport teman-teman yang di operasional di lapangan. Gitu, nggih. Untuk lokasi kelihatannya ini tidak ada kerawanan karena lokasinya di daerah tinggi. Setiap hari ada di PK Pagung ya. Iya, tidak ada longsor dan lain sebagainya. Kelihatannya mendukung. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PLN Pak, silakan. Terima kasih Pak, mohon izin minta rapat dari Bapak Ibu beserta rapat. Saya dari PLN Indo Distribusi Jawa Tengah
dan DIY juga ada teman-teman dari UP3 Salatiga Pak. Rapat Jateng Fair ya Pak ya. Saya kira rest area fair kan. Jadi ini Pak izin Pak, yang pertama yang disampaikan dari Bapak dari perwakilan di Lantas Polda tadi, kami menyiapkan 19 SPKLU Pak untuk charging mobil. Yang di rest area ada 5 titik Pak nanti Pak. Kemudian nanti kami backup dengan 2 mobil charging. Nanti kami standbykan 1 di exit tol Bawen sini Pak untuk backup sisi timur, sisi barat kami backup dari sisi nanti di Weleri Pak. Jadi begitu ada kendaraan itu macet, nanti supaya nggak membuat kemacetan, mohon nanti kerjasamanya dari pihak tol untuk bisa diderek ke rest area terdekat Pak. Nanti kami charging di rest area terdekat Pak. Seperti itu. Kemudian untuk kesiapan di lokasi ini, nanti kami butuh support kebutuhan dayanya Pak. Kebutuhan dayanya nanti bisa bersurat, nanti kami sampaikan ke, kebetulan ini masuk wilayahnya ULP Ambarawa. Nanti dengan manajer Ambarawa kami minta untuk support kegiatan di sini Pak. Berapa kebutuhan tenannya? Kalau melihat posisinya kayaknya cuma listrik 1 pas Pak ya, nggak ada mesin 3 pas ya. Nah nanti prosesnya mungkin bisa FT Pak dari kami. Silakan nanti dari Bapak yang mungkin PIC di sini Pak bisa bersurat ke kami PLN UP3 Salatiga. Nanti selanjutnya hari ini sudah kami survei Pak. Nanti tinggal kebutuhan tenannya posisinya seperti apa. Nanti kami siapkan untuk suplainya. Mungkin dari kami seperti itu Pak, PLN siap support untuk siaga keandalan Idul Fitri ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari itu siang malam ya Pak Anung? Siang malam. Silakan. Untuk airnya kan nanti kami mengambil di mana aja? Ada aja Ya. sumber air. Terus ada nomor kontak tadi yang bisa kita hubungi nanti. Ya, nanti kita buat bak ini ya, Bu Eni ya. Kita buat bak grup khusus rest area ya. Oke. Kalau nanti listrik besok sudah nyala di sini Pak. Besok sudah material masuk 24 jam. Ini kan nggak mungkin gelap di sini. Ya. Bisa di backup. Backupnya kami butuh ada bangunan ya Mas Rizky ya, penempatan meternya Pak. Oh. Iya Pak Agung. Kalau seperti ini nggak bisa. Dan mungkin safety-nya ya nggak berani Pak. Ada Nanti malah nyetrum ya. Ya, oke. Atau mungkin sementara pakai genset Pak untuk serangan sementara kan malamnya. Genset kecil aja dulu. Ya. Bisa ya? Sementara bisa. Nggih. Nggih. Sambil nanti apa tadi Pak suratnya jalan supaya kami ada dasar juga untuk Nggih. Bina Marga selain Pak Anung ada yang ada nggak di sini? Sebelumnya Pak, izin perkenalan diri dulu, saya perwakilan dari Pertamina. Ini juga saya izin Pak mewakili untuk wilayah untuk SBM yang sebenarnya wilayah sini, karena kebetulan ada kunjungan juga dari Dirjen Migas untuk mulai mengecek untuk kesiapan kita juga Pertamina untuk penyediaan BBM di jalur tol ini Pak. Jadi pada dasarnya Pak, mohon izin Pak, kita siap mendukung Pak. Tapi kalau untuk saat ini untuk penyediaan BBM ini kita belum bisa menjawab sekarang karena memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan Saat operasional aja mulai tanggal 17. Nah, izin Pak, karena kondisi yang perlu kita siapkan juga, ini juga mungkin saya izin menyampaikan juga. Jadi saat ini untuk yang wilayah, untuk yang di arus B ini, kita memang benar sudah disampaikan dari pihak perwakilan dari pihak Lantas Polda itu kita menyiapkan SPBU itu kan SPBU reguler yang terakhir itu memang di KM 519 Pak. Nah di sana saat ini kita juga sudah menyiapkan tambahan modular juga Pak, istilahnya untuk membantu menambah pelayanan juga di sana. Di sana kita tambah 1 modular, kemudian juga di 487 dan 456 kita sudah menyiapkan Bapak. Nah untuk menyiapkan modular di sini kita juga membutuhkan waktu juga Bapak, karena satu yang perlu kita perhatikan itu terkait layoutnya dulu Pak. Ini nanti di sini layoutnya nanti seperti apa? Ini kalau boleh kita juga diberikan besok sampaikan. siang kita jadi ya. Iya, atau kemungkinan juga nanti kita bisa ada istilahnya rapat yang lebih detail untuk di sini nanti seperti apa. Kemudian juga nanti kita ketika ini sudah selesai pun kita juga butuh untuk melakukan kerja sipil juga Bapak. Karena untuk pendudukan modular ini kita juga harus menyiapkan aspek safety-nya dan kita juga harus membuat dudukan lagi modularnya itu. Kita juga mungkin butuh waktu sekitar hampir 1 minggu juga Pak, seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya untuk modularnya pun ini kan gudang modular kita itu ada di Batang Bapak, gitu. Nah kalau misalnya target rest area itu selesai tanggal 17, artinya itu sudah di luar, sudah masuk ke area H-10 kita tidak boleh masuk kendaraan berat ya.
Nah mungkin itu juga kami perlu dibantu kalaupun memang nanti ini jadi Bapak. Ya. Begitu. Jadi pada dasarnya sih kami minta waktu dan minta istilahnya detail lebih teknis dulu, baru kita bisa memberikan jawaban apakah kami sanggup atau tidak Bapak. Karena faktor yang perlu diperhatikan lumayan banyak, dan juga mungkin butuh dukungan juga dari PLN Bapak. Karena kan untuk operasional berlari kita juga butuh listrik gitu. Nah mungkin kita sebenarnya nggak butuh besar sih, kita butuh 3.000 kW aja gitu. Jadi mungkin bisa dibantu juga gitu, istilahnya untuk akses listriknya apakah bisa dibantu juga untuk kita tinggal colok gitu. Dan ini sebagai gambaran juga, ini kan untuk yang 456 ini kan sebenarnya kita tinggal pasang dan tinggal colok karena kita sudah setiap tahun di sana gitu. Untuk teknis itu saja kita butuh sekitar 3-4 hari Pak untuk memasang modular itu, termasuk instalasi dan untuk pemasangan si aspek safety dan lainnya Bapak. Nah mungkin ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang ini masih kosong sekali, mungkin kita butuh waktu lebih dari itu Bapak. Jadi minta bantuannya untuk bisa dijelaskan lebih detail teknisnya supaya kita juga bisa memberikan jawaban yang lebih clear Pak. Gitu. Mungkin begitu dari kami Bapak. Ini kita lagi buat lewat pimpinan Bram. Jadi untuk alat insya Allah hari ini bisa kita kirim Pak. Ya. Hari ini bisa kita kirim, untuk mau dioperasionalkan nanti kita koordinasi dengan teman-teman Bina Marga karena leader untuk teknisnya kan teman-teman Bina Marga. Kemudian yang kedua, karena ini nanti kan kurang lebih kerjanya kan 24 jam, nanti karena kami tadi dikasih 1 buah eksavator, kami nanti menggunakan 2 operator gantian. Dan tadi sudah dijelaskan untuk ada pos keamanan gitu Pak. Jadi nanti untuk keamanan alat berat nanti bisa dijaga itu. Kami pikir itu. Terus untuk nanti masuk mob alatnya nanti kami dikasih kontak person korlapnya di sini, dan nanti masuknya dari mana. Lokasi ini barangkali sudah beberapa kali ditinjau oleh tim Andalamin. Ini dibutuhkan 22 jenis rambu sebanyak 199 buah. Nanti barangkali tinggal kita matangkan ketika fungsional sementara nanti dengan Pak Dirut, Pak Agung dan Pak Dwi BMJ. Nanti kira-kira dari 199 nanti yang mendesak yang mana saja, nanti itu mungkin bisa dipersiapkan bersama-sama. Itu terkait dengan perambuan. Kemudian yang kedua terkait dengan petugas, barangkali Pak, nanti kami dari Disub, barangkali nanti kita juga akan menempatkan petugas statis bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang. Nanti mungkin bersama dengan Pak Kanit PJR, Pak ACK, dan Pak, mungkin itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi pertama itu memang ini agak mendesak dan memang tidak mudah ngajak UKM ke rest area. Saya sudah beberapa kali gitu ya. Jadi terutama nanti terkait dengan air dan sebagainya, itu biasanya kalau begitu sudah nggak ada air, waktu seperti yang di 456 dulu setelah groundbreaking itu langsung mereka pulang gitu. Jadi itu yang menjadi perhatian. Nah, jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya akan mencoba untuk fokus yang UKM area Kabupaten Semarang. Karena kan kalau di daerah sini kan lebih enak karena ini baru, jadi mereka kan mungkin belum terbiasa untuk sampai 24 jam. Nah, ini akan kita upayakan untuk yang Kabupaten Semarang, dan mungkin juga tidak akan seperti dulu yang soto dan sebagainya, karena itu ternyata agak susah untuk rest area yang belum siap, sehingga mungkin lebih ke gorengan-gorengan, makanan yang saji gitu. Kemudian yang kedua, mungkin nanti yang terkait dengan kayak retail ya, mungkin JDAB bisa yang menyediakan ya, kan JDAB juga punya rumah makan juga, jadi mungkin gorengan-gorengan seperti pisang goreng, tempe goreng, telo goreng itu JDAB bisa lah. Air juga lah, ya, air kopi gitu ya, air kopi, kemudian juga mungkin mohon maaf karena ini kan perjalanan jauh, tolong sediakan juga pembalut, pembalut wanita, pembalut anak itu biasanya kan agak sering lupa bawa gitu kan mereka itu. Kemudian obat-obatan ringan Pak, yang saya kayak Panadol, saya itu juga penting untuk yang di retailnya. Kemudian ya terpaksa ya mie pop mie instan dulu itu mungkin yang untuk JDAB, jadi nanti bisa disediakan JDAB. Kemudian yang tadi yang UKM akan kami pilihkan untuk 15. Kemudian yang saya tanyakan adalah listriknya diberikan berapa per tenan, karena kan nanti kan mereka akan mikir apakah saya mau bawa kulkas, apa showcase, apa mau pakai magic jar, apa mau dan sebagainya, itu kan itu harus dipikirkan. Jadi
itu nanti listriknya masing-masing berapa. Kalau itu biasanya 2 ampere itu nggak bisa pakai kulkas ya. Kalau 2 ampere biasanya kan kalau UKM dapat kan 2 ampere itu hanya penerangan aja. Jadi kalau untuk magic jar, kemudian untuk showcase kalau dia minuman dingin itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya mohon disediakan juga tempat duduk untuk makan dan minum. Karena waktu yang dulu 4, 5, 6 itu nggak ada tempat duduknya, jadi mereka akhirnya kan berdiri gitu sambil jalan-jalan itu. Mohon nanti mungkin disediakan raketang sederhana itu bisa ya kayak gini lah, ini terus pakai tikar atau kan cukup itu. Kemudian yang kedua diharapkan kalau bisa tendanya sarnafil, tenda sarnafil ya. Jadi yang kanan kiri ada ininya juga. Kayak kemarin tuh ya, kayak dijual kemarin tuh ya. Ya karena kan antisipasi kalau hujan kan biar nggak kena tempias itu. Kemudian ada flooringnya enggak dari itu bisa flooring. Oh ada flooringnya Pak. Kemudian tempat sampah dan plastik sampah dan pengambilannya Pak. Pernah itu saya yang pengusaha gitu, kita pengalaman itu karena lama-lama nggak diambil bau. Jadi kesiapsiagaan di posko-posko semuanya di rest area tempat wisata maupun di strategis daerah strategis 24 jam. Mungkin untuk yang fungsional seperti ini kita nitip aksesnya ya Pak ya. Misal terjadi kegawat daruratan kan kita nggak tahu, kadang orang istirahat tiba-tiba drop atau apa, akses untuk keluar masuknya supaya nanti dilakukan. Karena nuwun Pak mungkin. Bu Dokter, matur nuwun pokoknya ini saling mensupport ini. Kami kebetulan juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman Satpol Kota terkait dengan pengamanan lebaran hasil dari Kor Prokompimda tanggal 3. Sudah kita tindak lanjuti, teman-teman di daerah siap koordinasi dengan Disub Provinsi maupun Disub Kota. Ini kaminya siap mendukung. 24 jam ya Pak di sini ya. Nanti jenengan sama Kabupaten Semarang digilir ya. Teman-temannya terutama yang di jam-jam yang mungkin sepi lah itu kan butuh konsentrasi lebih gitu. Oke, dari bawah 24 jam ini anggap saja ini di Polda juga ada rapat juga membahas rapor PAM ya. Kami berharap teman-teman Satpol PP juga membagi personelnya di sini. Matur nuwun. Diinput kepada kami pada rapat hari ini. Nanti Pak Dadang kami dibantu infrastruktur penataan ini Pak, layoutnya Pak, untuk aliran kemana-mana. Moga Pak Dadang. Supaya kalau ingin misal tahu, kita lihat cek lebih dekat. Rapatnya di tempat Pak Agung aja di sini Pak. Oh di Tuntang. Kalau mau ke sini tuh nggak terlalu jauh kalau kita dari Semarang. Jadi gambaran siang. Rapatnya pagi. Nanti saya matur Pak Asisten. Kalau saya ya setuju aja di sini di tempatnya Pak Agung. Tapi kalau memang nanti progresnya kami matur lebih Pak Dadang ya. Siapa? Hampir 6.300, yang ini aja 6.000, yang belum yang lain-lain kan, belum yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang kami matur. Pertamina kalau kami minta tetap standby ya Pak, nanti Pak Kadis SDM yang komunikasi juga. Nanti supporting PLN juga nanti juga pasti Pak Kadis juga akan komunikasi juga dengan GM-nya. Pak dari TMC, silakan. Bersifat fungsional, tapi yang tadi saya sampaikan di awal di depan untuk SPM-nya tetap dijaga ya Pak. Mungkin nanti ada tim khusus yang membuat SOP gitu, SOP terkait yang pertama misalnya apabila terjadi kekurangan air, ini seperti apa mekanismenya. Nah, terus kalau misalnya terjadi lonjakan dari tempat parkir, mekanisme seperti apa? Nanti kan tetap ada sistem buka tutup Pak. Sistem buka tutup ini tetap ada di diskresi kepolisian. Jadi nanti ada jalur koordinasinya nanti seperti apa, PIC-nya seperti apa. Nah itu nanti mohon dibantu untuk SOP-nya ini. Terus saya juga mengingatkan Pak, ini wanti-wanti juga, jangan sampai kasus 429A ini terulang, walaupun mungkin sudah ditutup-tutupi, tapi tetap Intel itu nggak tahu, taunya dari mana, saya juga nggak ngerti. Yang pintu masuk itu Pak, mohon nanti semi permanen tetap ditutup, tidak ada bisa kendaraan keluar masuk di situ Pak, gitu. Jadi kemarin itu sebagai contoh ya 429 itu kan ada sampah menumpuk, sehingga karena kalau lewat jalur tol kredit susah, akhirnya bolehlah di belakang.
nggak tahu ada yang motret atau apa itu sampai ke pusat Pak, yang ditegur TMJ gitu. Jadi ini ada bahasanya dari pihak mereka itu potensi kelolosan pendapatan, wah, kerugian negara, wah kayak gitu udah Bapak sih gitu. Ya mohon itu benar-benar diantisipasi. Ini adalah menjalankan perintah TMJ juga loh, walaupun ada melebat kuning ya, karena TMJ sudah bersama kami ya. Misalnya nih Pak, ini agak repot Pak. Bapak Ibu, ada masukan lagi? Satu lagi mungkin Pak. Silakan. Ini nanti baru kita lihatnya kita buat. Besok kita ketemu lagi Bapak Ibu sekalian untuk finalisasi, untuk progres setiap hari. Ya. Setiap hari ada progres, mohon izin kami pasti selalu memanggil rapat seperti kemarin ya, setiap hari kami selalu memanggil rapat untuk finalnya bisa bersama dengan baik. Sudah turun mata nuwun, kami aturkan monggo untuk melaksanakan tugas berikutnya. Terima kasih rawuhnya, semoga persiapan di rest area fungsional bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.